Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weapon. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah nyata di balik game FNAF Security Breach. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. FNAF atau Five Nights at Freddy's merupakan sebuah game horor misteri buatan Scott Cawthon yang dirilis pertama kali pada tahun 2014. Game ini bercerita tentang sebuah restoran yang dimana berisikan berbagai macam boneka robot yang dapat bergerak sendiri. Boneka robot tersebut dikenal dengan nama animatronic. Nah, setelah dirilis ternyata banyak yang menyukai game tersebut. Oleh karena itu, pada bulan Desember kemarin, FNAF merilis game terbaru lagi yang berjudul FNAF Security Breach. Karena baru dirilis, jadi game ini memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Cerita ini diawali dengan sebuah tempat yang bernama Freddy Fazbear Mega Pizza Flag. Tempat tersebut terlihat sangat modern. Kurang lebih gedung tersebut seperti mall. Ada tempat makan, ada playground, dan ada tempat pertunjukan juga. Dan pertunjukan itu dibintangi oleh 4 animatronik utama. Yang pertama ada Monty yang merupakan robot buaya. Kemudian ada Roxy yang merupakan robot serigala. Dan ada Chica yang merupakan robot ayam. Dan tentunya ada sang karakter utama dari game ini, yaitu Freddy, yang merupakan sebuah robot beruang. Singkat cerita, saat sedang tampil di hadapan para penonton, tiba-tiba Freddy mendeteksi adanya sebuah ancaman yang sangat berbahaya dari arah penonton. Lalu tiba-tiba Freddy pun tumbang dan sistemnya mati seketika. Saat Freddy pingsan, dia dibawa ke dalam ruangannya. Dan di situ ada anak laki-laki yang bernama Gregory. Dia masuk ke dalam bagian perut robot Freddy. Freddy pun tiba-tiba aktif dan dia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ternyata di dalam perutnya Freddy ada seorang anak, yaitu Gregory. Saat Freddy mendeteksi identitas Gregory, ternyata Gregory tidak terdaftar di dalam daftar tamu ataupun di dalam daftar pengunjung. Jadi Gregory ini tidak ada datanya sama sekali. Dan ketika Freddy ingin menghubungkan ke server utama, ada sesuatu yang menghalangi sistemnya. Gregory mengatakan kalau itu adalah ulah dari wanita misterius yang sedang mencari Gregory. Dan wanita itu tidak lain adalah security di sana yang bernama Vanessa. Kita sebagai pemain harus keluar dari gedung itu dengan cara bersembunyi di dalam tubuh Freddy agar kita tidak tertangkap oleh Vanessa dan agar tidak terdeteksi oleh animatronik lainnya. Karena semua animatronik yang ada di dalam gedung tersebut akan melaporkan apapun yang terjadi kepada Vanessa, kecuali si Freddy sendiri, karena Freddy memutuskan untuk membantu Gregory keluar. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Itu artinya gedung tersebut sudah terkunci dan Gregory masih berada di dalam sana. Oleh karena itu, Gregory harus mencari jalan keluar lain agar bisa selamat dari sana. Kemudian saat masuk ke dalam daycare, Gregory bertemu dengan animatronik yang cukup mengganggu. Nama animatronik
animatronik ini adalah Sun, dan dia terus mengajak Gregory untuk bermain bersamanya. Singkat cerita, Gregory berhasil menghindari Sun. Namun di dalam gedung itu masih ada banyak animatronik lainnya yang mencoba untuk menangkap Gregory. Namun musuh utama pada game ini sebenarnya bukanlah para animatronik tersebut dan bukan juga Vanessa, melainkan sosok berbentuk wanita kelinci yang bernama Pani. Masih belum diketahui apakah dia merupakan animatronik atau bukan. Namun yang pasti Pani ini adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak di daerah tersebut. Dan ternyata Pani jugalah yang mengendalikan semua animatronik yang berada di dalam gedung itu untuk menangkap Gregory. Bisa dikatakan Pani adalah dalang di balik semuanya. Dan Gregory harus mengalahkan Pani agar bisa selamat dari sana. Nah, itulah tadi alur cerita singkat tentang game FNAF Security Breach. Di sini saya tidak ingin membahas secara lengkap mengenai alur cerita gamenya. Namun saya akan menceritakan tentang kisah nyata di balik game FNAF Security Breach tersebut. Mungkin kalian berpikir kalau kasus seperti Gregory itu hanya ada di dalam game saja. Namun tahukah kalian kalau sebenarnya game FNAF Security Breach ini terinspirasi dari kisah nyata, yang bahkan ceritanya sudah pernah diangkat oleh game Murder House yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam game itu bercerita tentang seorang anak yang terkunci di dalam sebuah mall dan dia diteror oleh sosok kelinci putih yang dikenal dengan nama Easter River, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kelinci Paskah. Banyak yang mengatakan kalau sosok Pani sebenarnya terinspirasi dari karakter Easter River, namun digambarkan dengan versi wanitanya. Dan sosok Easter River ini benar-benar ada di dunia nyata. Nama Easter River sendiri sudah dikenal sebagai serial killer yang selalu mengincar anak-anak kecil. Aksinya ini sudah dimulai sejak bulan Maret tahun 1979, di mana dia akan menyamar menjadi maskot kelinci Paskah di sebuah mall dan dia mulai melakukan penculikan pada anak-anak kecil. Para korban itu akan dibawa ke sebuah bangunan misterius untuk dilecehkan, diperkosa, dan diberikan makanan yang telah dicampur dengan benda-benda tajam. Setelah melakukan semua kekejaman tersebut, Easter River akan melepaskan anak-anak itu di dalam rumah kaca miliknya dan memaksa mereka untuk berburu telur Paskah. Sementara Easter River sendiri akan menguntit dan membunuh mereka satu persatu. Tentunya hal ini sangat mirip dengan karakter Pani yang menculik anak-anak kecil di game FNAF Security Breach. Kejahatan yang dilakukan oleh Easter River ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kelainan mental yang membuatnya berubah menjadi sosok psikopat yang sangat kejam terhadap anak-anak kecil. Dalam game Murder House sendiri, Easter River ini digambarkan selalu membawa sebuah sabit. Dan pada kenyataannya pun Easter River ini selalu mengenakan sabit untuk menghabisi korban-korbannya. Selain kejam, Easter River ini juga dikenal sebagai seorang psikopat yang sangat pintar. Karena setelah menculik beberapa anak kecil, pihak polisi masih belum bisa melacak keberadaannya. Sehingga Easter River masih dapat berkeliaran di luar sana dan menculik lebih banyak anak kecil lagi. Namun sepintar apapun seseorang menyembunyikan kejahatannya, pasti ada hari di mana kejahatan Easter River akan diungkap oleh para polisi.
Jadi ceritanya pada saat itu, stripper menculik seorang anak laki-laki untuk menjadi korban selanjutnya. Anak itu bernama Randy Martin. Namun dengan kecerdasannya Randy berhasil mengecoh stripper dan akhirnya bisa melarikan diri dengan selamat. Setelah berhasil kabur, Randy membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh stripper selama ini. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, para polisi pun akhirnya percaya dengan Randy. Karena semua kasus anak hilang yang belakangan ini terjadi selalu berkaitan dengan maskot kelinci Paskah tersebut. Singkat cerita, akhirnya pihak kepolisian pun segera melakukan penahanan kepada sosok stripper. Dan terungkaplah identitas aslinya yang ternyata nama asli dari badut maskot kelinci Paskah tersebut adalah Anthony. Atas seluruh perbuatan kejinya yang telah menghilangkan nyawa 11 anak, Anthony pun akhirnya dijatuhkan hukuman mati berupa eksekusi kursi listrik. Jadi Anthony diikat di sebuah kursi khusus dan kemudian kursi itu dialiri oleh listrik dalam jumlah volt yang sangat tinggi. Sampai akhirnya Anthony mati dalam keadaan tubuh yang hangus tersengat oleh listrik. Setelah kematiannya, orang-orang pun merasa lega karena sosok stripper sudah tidak ada. Namun ternyata setelah kejadian itu stripper tidak benar-benar menghilang. Pada tahun 1987, lebih tepatnya 1 tahun setelah eksekusi Anthony, sosok stripper kembali muncul di sebuah rumah kosong yang berada di pinggiran kota. Dan diduga sosok kelinci ini akan muncul pada hari Paskah. Dan kelinci Paskah ini pun mulai melakukan kejahatan seperti yang pernah dilakukan oleh Anthony. Nah, itulah tadi kisah nyata di balik game FNAF Security Breach. Pada video ini saya tidak membahas secara lengkap mengenai alur cerita gamenya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa langsung memainkan gamenya, atau kalian bisa tonton saja seluruh alur cerita game dari FNAF Security Breach yang sudah dibuat secara detail oleh YouTuber-YouTuber lain. Karena di sini saya hanya berfokus mengenai kisah nyata di balik game tersebut. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.